Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya terus ingin memberkati saudara lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu untuk terus menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu terus untuk diisi lewat kebenaran firman-Mu. Beri hati kami, hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Kolose pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman-Nya. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa di atas kita masih ada orang. Artinya, hendaklah saudara terus memiliki kesadaran saudara bahwa saudara bukan yang terakhir, tapi di atas engkau masih ada orang. Nah, ini yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka yang ada sebagai pemimpin, mereka harus ingat bahwa di atas mereka masih ada Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan mereka untuk bagaimana mereka mau hidup, melakukan segala aktivitas mereka sebagai tuan, sebagai pemimpin, untuk hidup adil dan jujur. Nah, inilah yang firman Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang sudah mendengarkan firman, baiklah kita menjalani hari-hari hidup kita dengan adil dan jujur. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa hidup adil, bisa hidup jujur di dalam kehidupan kita? Alkitab berkata, hanya kalau kita hidup di dalam firman, maka kita akan mampu hidup adil dan jujur di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang diberikan bagi kita, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri, maka udah pasti orang yang melakukan kebenaran, dia akan mampu hidup adil dan jujur. Nah, ketika seseorang bisa hidup adil dan jujur lewat apapun yang dipercayakan dalam kehidupannya, maka saya percaya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu pasti akan membawa berkat bagi banyak orang dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Nah, inilah yang diinginkan bagi saudara dan saya. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan adil dan jujur. Karena ingat, kita punya Tuhan di surga, dan Tuhan kita di surga itu melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan dengan adil dan jujur dalam semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita selama kita hidup di bumi, entah kita jadi kepala rumah tangga, kita menjadi orang tua, kita menjadi pemimpin-pemimpin di mana saja, bahkan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan banyak orang bagi kita. Ketika kita melakukan semuanya dengan adil dan jujur, maka saya katakan bahwa Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, berilah hatimu terus ada di dalam kebenaran, biarkan firman itu terus tersingkap dalam hidup saudara, karena engkau memiliki hati yang terus haus dan lapar akan firman, membuat sehingga kebenaran itu akan menuntun saudara untuk saudara pun hidup di dalam kebenaran. Dan kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, maka untuk memberlakukan adil dan jujur tidak menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Maka itu dengan sendirinya akan menjadi gaya hidup kita. Itu akan menjadi kehidupan kita dari hari ke hari. Kita tidak perlu berusaha untuk adil, berusaha untuk jujur. Tetapi kalau kita hidup terus di dalam kebenaran, menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, hidup seperti kebenaran-kebenarannya, maka saya percaya kita akan mampu hidup memberlakukan adil dan jujur di setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita di bumi ini. Tanda saudara ada di dalam segala aktivitasmu, engkau memberlakukan adil dan jujur. Di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Tetapi ketika tidak ada keadilan dan kejujuran, maka yang ada di situ hanya pemberontakan, dan yang ada di situ hanya ada ketidakpuasan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, gantungkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa di atas kita ada Tuhan kita yang di surga, yaitu Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Mari kita hidup di dalam kehidupan kebenaran yang telah Dia berikan bagi kita, sehingga keadilan dan kejujuran akan kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dalam tugas tanggung jawab apapun yang Dia percayakan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kita mampu memperlakukan keadilan dan kejujuran itu dalam seluruh hidup kita, sehingga disitulah nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan, dan disitulah kebenaran Tuhan akan
terus bermanifestasi di dalam seluruh kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu untuk terus melakukan keadilan dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami terus membuka hati menerima kebenaran-Mu, karena kami percaya Engkau yang adalah kebenaran itu sendiri, ya Yesus Kristus, dan kebenaran itu memampukan kami untuk hidup adil dan jujur. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga di sepanjang perjalanan hidup kami terus bangun kesadaran kami, ada Tuhan kami di surga, yaitu Yesus Kristus yang diberikan bagi kami untuk membawa kami melakukan keadilan dan kejujuran di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat berlaku adil bagi semua orang. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.